Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 19 April tahun 2023 Miladiah, atau bertepatan pula dengan tanggal 28 Ramadan 1444 Hijriah. Tinggal menghitung beberapa hari lagi, beberapa jam lagi, kita akan memasuki 1 Syawal Idul Fitri 1444 Hijriah. Hampir sebulan lamanya kita menjalankan saum Ramadan. Diberikan tanggung jawab untuk menjalankan saum Ramadan. Allah memberikan kepada kita tanggung jawab untuk menjaga dan mensucikan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan ini. Bagaimana kita merealisasikan, menunaikannya dengan sadar-sadarnya. Artinya apa yang kita lakukan di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan ini dapat memberikan keberkahan baik diri kita pribadi, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi Ramadan kali ini 1444 Hijriah telah begitu banyak masalah yang terjadi yang melemahkan keimanan kita dan sekaligus memberikan tanda tanya besar di dalam pikiran dan hati kita. Apakah kita betul-betul orang beriman atau hanya bersenda gurau, atau hanya mengatakan dengan bibir lisan kita bahwa kita beragama Islam, tapi dalam praktik kehidupan kita belum dewasa dalam pengakuan itu. Kita belum betul-betul Islam, karena Islam itu bukan sekedar teori. Islam itu bukan hanya sekedar menguasai ilmu-ilmunya secara teori. Islam itu adalah praktik. Lebih baik Anda tidak mengetahui teorinya, tetapi Anda dapat melaksanakan praktik ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Atau lebih baik Anda berilmu rendah, atau tidak ada ilmu sama sekali, tetapi Anda mampu mengamalkan Islam itu dengan sesadar-sadarnya. Karena Islam itu bukan sekedar teori, tapi Islam itu lebih daripada teori, yakni praktik. Percuma Anda memiliki ilmu yang tinggi, Anda memiliki kemampuan dalam menerangkan, menjelaskan secara teori tentang syariat Islam, tetapi Anda sendiri tidak melakukannya. Ini yang perlu kita waspadai, dan saya sarankan kepada seluruh jamaah, baik yang sudah beragama Islam dari nenek moyangnya sudah Islam, dan amat sangat penting yang paling terutama kepada saudara-saudaraku yang dari kafir yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah untuk memeluk Islam. Jangan kita terpengaruh dengan para pemfitnah dan para penghina sesama Muslim yang di bulan Ramadan 1444 ini mereka telah mengotori ibadah saum Ramadan ini dengan memfitnah sesama Muslim, dengan menghina, merendahkan dan menjatuhkan sesama Muslim. Terkesan mereka ini sepertinya ingin menampilkan keilmuan mereka, ingin menampilkan kepintaran mereka, tapi sebenarnya mereka tidak memahami betul apa yang dimaksudkan dengan Islam dan rahasia untuk menjaga keimanan ketauhidan itu. Saya sarankan sekali lagi kepada seluruh jamaah, lihatlah tayangan-tayangan yang baik, lihatlah ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan para qori, para ustadz-ustadz yang tidak campur baur dengan berbagai macam persoalan politik. Lebih baik kita mendalami ilmu para ulama yang betul menjadi contoh di dalam memberikan kekuatan iman kepada kita. Saya sangat khawatir dengan keadaan seperti ini. Islam akan dirusak dari dalam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam, kata Muhammad Abduh, Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Ini yang saya khawatir kepada saudara-saudaraku. Tetaplah kita kuat beriman, Kita berharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, menanti nur
Nurul Quran, Nurul Ramadan. Di akhir Ramadan inilah kita evaluasi kembali apa yang menjadi persoalan di tengah kehidupan kita. Insya Allah kita banyak mengikuti petunjuk-petunjuk dalam bulan Ramadan ini. Kita mentadaburkan, kita mentadaruskan Al-Quran. Kita mulai menjiwai dan sekaligus insya Allah mengamalkan perintah Al-Quran. Biar sedikit, tetapi kita benar di hadapan Allah. Daripada kita menguasai sebanyak-banyaknya ilmu dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kecongkakan kita untuk saling merendahkan sesama Muslim. Apa tujuannya ini? Tidak ada tujuan lain kecuali kemunafikan dan keserakan hidup yang selalu menguasai pikiran dan hati mereka. Hiduplah dengan penuh kesederhanaan tetapi benar di hadapan Allah, dengan tidak menjatuh-jatuhkan sama Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjanjikan kebesaran keagungan agamanya bagi orang-orang yang jujur atas agama ini. Sulit mencari manusia jujur di Indonesia ini, baik kejujuran dalam memimpin negara, kejujuran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh negara, masyarakat pada umumnya, dan kejujuran di dalam beragama. Segala sesuatunya gampang sekali, mudah sekali untuk dijual dengan nilai rupiah. Berhati-hatilah jamaah, mari kita lakukan amal perbuatan, amal soleh ibadah kita sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Tidak perlu kita memaksakan diri, kendati hanya karena mengejar dunia ini. Nabi SAW, hubud dunya ra'su kulli khotiat. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Inilah yang mereka kejar, inilah yang mereka cari, supaya dipuji, supaya dimuliakan oleh dunia, kendati harus merendahkan sesama orang-orang beriman. Ukuran daripada ibadah seseorang itu hanya Allah yang Maha Tahu. Kesetiaan dan kejujuran kita kepada Islam hanya Allah yang Maha Tahu. Kita selalu berdoa dan kita melihat tayangan-tayangan yang baik. Sekali lagi, Nabi SAW di bulan suci Ramadan kita diberi ampunan, kita diberi keberkahan. Di dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berguna bagi manusia lain. Ini yang perlu kita jabarkan dalam kehidupan kita, bahwa konteks realisasi daripada iman itu, bukti daripada iman itu adalah berguna bagi sesama. Mudah-mudahan hadis Nabi SAW ini berlaku bagi kehidupan kita sebagai pribadi yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita mengesyahadatkan orang, mengislamkan orang, lebih berguna daripada kita mencelah, memfitnah, menghina antar sesama Muslim. Itulah bukti dakwah yang betul-betul menunjukkan jati diri kita berguna bagi masyarakat lainnya. Contoh yang terjadi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, yang diperbincangkan luas di masyarakat dan viral, yakni sosok Ibu Idah Dayak. Beliau bukan seorang ulama, beliau bukan seorang pejabat negara, beliau bukan sosok yang terkenal, beliau hanyalah ibu rumah tangga, tetapi mampu berbuat dan menyenangkan hati lapisan masyarakat Indonesia. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linas. Mari kita berbuat bagi agama ini, berbuat bagi orang banyak, meyakinkan manusia dengan iman, dengan penuh ketegasan, asyidau alal kufar, innamal mu'minuna ikhwah. Keras dengan orang kafir, sesama Muslim bersaudara. Apapun kelemahan saudara mukmin, apapun kelemahan saudara kita, hendaknya dibicarakan secara rahasia untuk saling menegur, saling menyapa dengan penuh cinta kasih demi membangun ukhuwah Islamiyah dan memperteguh nilai-nilai tauhid dalam keimanan kita. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.